Gue yakin ya, lo semua pernah kena godaan iklan yang bilang, cuma modal receh, besok lo bisa langsung liburan ke Maldives. Atau tinggal klik, lo udah bisa jadi sultan. Jujur, saya pernah ngalamin. Dulu pas temen gue, sebut aja Budi, bilang dia mau resign karena udah nemu jalan pintas cuan sat-sat dari trading koin micin. Semangatnya membara banget, flexing profit seminggu, bikin gue FOMO parah. Tapi tebak, 3 bulan kemudian, Budi boncos abis, rugi modal dan utang sana-sini. Itu kejadian nyata yang saya lihat, bukan cerita fiksi. Kenapa sih mitos cepat kaya itu selalu laku keras? Karena kita hidup di era instant gratification, bro. Semua serba cepat. Mau makanan, klik. Mau ketemu orang, geser. Jadi wajar kalau kita juga berharap cuan bisa datang secepat kilat. Budaya hustle ini sering disalahartikan jadi budaya spekulasi resiko tinggi. Tapi hari ini gue mau ajak lo semua buat ngedebat habis mitos basi ini. Kita nggak cuma mau cuan, kita mau financial independence sejati. Dan kemandirian finansial sejati itu datang dari strategi yang lambat, stabil, dan berkelanjutan. Bukan dari spekulasi yang bikin jantung copot dan boncas. Iming-iming kekayaan instan itu kayak permen warna-warni. Manis di awal, tapi nggak ada nutrisinya. Bahkan bisa bikin sakit gigi. Skema cepat kaya itu selalu menjual janji keuntungan super gede, modal kecil, dan resiko yang katanya udah dijamin. Ini adalah jebakan psikologis yang memanfaatkan rasa takut kita ketinggalan atau FOMO. Coba deh kita bedah. Kalau ada orang atau platform yang jualan cuan gede tanpa usaha atau tanpa risiko, mereka pasti bohong. Logikanya, kalau semudah itu, kenapa mereka masih repot-repot jualan? Kenapa nggak mereka ambil aja semua cuan itu buat diri sendiri? Risiko tinggi itu selalu dikemas rati di balik janji manis. Gue punya analogi sederhana. Investasi itu bukan balap lari jarak pendek, tapi maraton. Kalau lo sprint kenceng-kenceng di awal, pasti lo bakal kehabisan napas dan gak nyampe garis finish. Kekayaan sejati dibangun selangkah demi selangkah, konsisten, melewati panas dan hujan. Hati-hati banget sama skema yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Sering banget ini berujung pada skema Ponzi atau investasi bodong yang cuma menguntungkan orang-orang teratas. Lo cuma jadi korban berikutnya yang di PHK sama pasar. Intinya, high risk, high return itu benar. Tapi zero effort, high return itu pasti scam. Sekarang kita beralih ke jalan yang benar. Jalan yang mungkin gak seksi, tapi pasti. Dalam investasi berkelanjutan, waktu adalah raja, alias time is king. Investasi kita itu kayak pohon. Lo tanam bibit kecil hari ini, siram konsisten, dan dia baru kasih buah setelah bertahun-tahun. Ini dia jurus rahasia para sultan. Bunga berbunga alias compound interest. Ini kayak bola salju ajaib. Lo investasi A, dapat untung B. Bulan depan, lo dapat untung bukan cuma dari A, tapi juga dari B. Semakin lama bola salju itu menggelinding, semakin gede dia membesar. Kekuatan bunga berbunga ini cuma bisa optimal kalau dikasih waktu yang lama. Inti dari strategi lambat adalah mindset jangka panjang. Lo investasi bukan buat beli kopi besok, tapi buat masa pensiun lo 30 tahun lagi. Spekulan fokus pada pergerakan harga harian. Investor sejati fokus pada pertumbuhan nilai perusahaan atau aset selama bertahun-tahun. Ini yang membedakan cuan sesaat dan cuan abadi. Disiplin itu seksi, guys. Gue tahu, nabung atau investasi kecil-kecilan tiap bulan terasa membosankan. Tapi percayalah, konsistensi 500.000 per bulan jauh lebih powerful daripada modal 50 juta yang cuma lo taruh di pasar selama seminggu lalu lo tarik karena panik. Disiplin itu kunci. Peringatan bijak, jangan pernah all in di satu tempat, apalagi di aset yang lagi panas-panasnya di media sosial. Strategi berkelanjutan selalu mengedepankan diversifikasi. Sebar investasi lo ke beberapa keranjang, saham, reksadana, mungkin obligasi, dan aset yang risikonya terukur. Kalau satu boncos, yang lain masih bisa menopang. Fondasi finansial tuh penting banget. Sebelum lo mikir investasi apa, lo wajib punya dana darurat dan ngatur cash flow yang sehat. Percuma cuan di saham, tapi utang kartu kredit lo bejibun. Investasi sejati dimulai dari rumah kita sendiri, yaitu kesehatan finansial pribadi. Hati-hati sama yang namanya lifestyle creep. Begitu gaji naik atau dapat cuan, bawaannya langsung mau upgrade hidup, mau ikut-ikutan teman yang flexing. Ini jebakan. Biarkan gaya hidup lo tetap rendah, tapi tingkatkan jumlah investasi lo. Biar aset yang kerja keras, bukan lo yang kerja keras buat beli barang. Saat berinvestasi, fokuslah pada nilai fundamental aset tersebut.
Kalau lo beli saham, lo harus tahu apa yang dilakukan perusahaannya. Jangan cuma ikut-ikutan karena harganya naik kenceng. Investasi berkelanjutan itu memilih kapal yang kuat, bukan cuma mengejar ombak tinggi. Satu hal yang harus lo camkan, nggak ada orang, nggak ada aplikasi yang bisa meramal pergerakan pasar. Mencoba timing the market itu sama aja kayak main judi. Lo mungkin menang sekali 2 kali, tapi dalam jangka panjang lo pasti kalah karena emosi dan keserakahan yang mengatur keputusan lo. Gue saranin pakai strategi cicil aja atau dollar cost averaging, DCA. Ini adalah strategi di mana lo investasi jumlah uang yang sama secara rutin tanpa peduli harga pasar lagi naik atau turun. Ini membunuh emosi lo dan menjamin lo membeli rata-rata di harga yang wajar sepanjang waktu. Lebih kalem dan minim boncas. Investasi terbaik itu adalah investasi pada ilmu. Sebelum lo masukin uang ke suatu instrumen, pastikan lo ngerti resiko dan potensi keuntungannya. Jangan pernah investasi di hal yang nggak lo pahami. Kalau lo nggak ngerti, jangan. Belajar itu modal paling penting untuk cuan jangka panjang. Saya melihat dari masa ke masa pola cepat kaya ini selalu muncul. Ambil contoh krisis tahun 1929 atau fenomena .com bubble di tahun 2000-an. Semua orang mendadak jadi ahli. Harga aset naik tak terkendali karena spekulasi dan euforia, bukan karena nilai fundamental. Lalu apa yang terjadi? Semuanya ambruk, dan yang paling boncos adalah mereka yang masuk paling akhir karena FOMO. Sejarah selalu berulang. Hari ini hype-nya beda lagi. Mungkin saham teknologi tertentu, koin tertentu, atau aset digital lainnya. Tapi pola dasarnya sama. Janji pengembalian 1000% dalam semalam. Hati-hati, kekayaan yang dibangun di atas pasir spekulasi pasti akan hancur saat ombak datang. Ingat, kekayaan sejati bukan cuma soal punya banyak nol di rekening. Kekayaan sejati adalah kebebasan. Kebebasan untuk gak khawatir besok mau makan apa. Kebebasan untuk memilih mau kerja atau pensiun. Dan kebebasan untuk waktu kita. Kebebasan itu cuma bisa dicapai dengan stabilitas finansial, bukan jackpot spekulasi. Jadi, mari kita ubah fokus. Kita nggak lagi mencari cara cepat kaya. Kita mencari cara kaya lama dan nggak miskin lagi. Jalan ini memang lambat, mungkin butuh belasan tahun. Tapi jalan lambat inilah satu-satunya jalan yang pasti membawa lo ke garis finish kemandirian finansial. Stop FOMO, mulai disiplin. Stop spekulasi, mulai investasi. Jadilah Gen Z yang cuan, tapi bijak dan cerdas. Kalau lo suka panduan santai tapi edukatif kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Mau Cuan Dong dan nyalain notifikasi. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan berkelanjutan.